Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejo Dunia Akhirat dimanapun Anda berada. Ramai di media sosial tentang pengurus bahkan ketua yang duduk di jajaran PBNU itu menjadi komisaris PT Gap Nikel Raja Ampat Papua. Banyak yang di situ itu menyayangkan. Ternyata memang benar kalau kita cermati bareng-bareng kepengurusan NU 2025, terus kita bandingkan dengan kepengurusan NU 2015 10 tahun yang silam. Ini jauh beda. Kami menemukan sumber berita dari NU Online 2015, PBNU haramkan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Mengharamkan, tidak boleh kan gitu. Jadi itu Ahad tanggal 10 Mei 2015, tempo dulu saudara-saudara 2000. Waktu itu NU mengharamkan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU secara serius menyikapi aktivitas eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, baik oleh perusahaan negara maupun korporasi swasta. Para kiai peserta Bahsul Masail yang difasilitasi PBNU ini mengakui sedikit manfaat dari bisnis ini, namun kerusakan luar biasa karena aktivitas ini tidak bisa dimaafkan secara syar'i. Alasannya makdirohnya seperti itu, karena kemanfaatannya itu sedikit tapi dampak maldorotnya itu lebih dahsyat. Makanya ini tidak bisa dimakfu dari kacamata syar'i dibahas masail kan. Makanya PBNU haramkan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Ini berdasarkan bahsu masail kan, dan ini di tahun 2015 saudara-saudara. Akan tetapi hari ini kita dikagetkan penemuan ternyata salah satu dari ketua yang duduk di jajaran pengurus PBNU itu malah menjadi komisaris PT Gap Nikel Raja Ampat kan. Ini bagaimana ini? Nah, 2024 2025 ini PBNU sudah ajukan izin tambang Gus Yahya. Wong kami butuh kan gitu alasannya. Ini kami membacanya dari muslimtoday.com. Jadi ketua umum pengurus ini kemarin ya, bulan Juni tanggal 6 bulan Juli 2024 kemarin itu, muslimtoday.com. Nah, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan izin pengelolaan usaha tambang ke pemerintah. PBNU bergerak cepat mengajukan konsensi agar bisa menambah pemasukan untuk membiayai organisasinya. Nah, itu. Jadi sangat jauh beda. Memang di tahun 2015 PBNU mengharamkan eksploitasi sumber daya alam, tambang itu diharamkan karena dampak mafsadatnya itu jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Akan tetapi di 2024 ini kok justru malah menjadi pengelola kan gitu. Wah, ini gimana ini? Konsepnya ini bagaimana? Jadi begini saudara-saudaraku, kita harus peduli dengan lingkungan memang. Terus jargonnya PBNU selama ini merawat jagat itu apa? Kan gitu kan, dipertanyakan.
Bagaimana bisa dikatakan merawat, nah, mengeruk hasil bumi yang di situ itu, wah, ngeri kan? Ya walaupun sudah mengandung izin dari pemerintah kan, tetapi kan ekosistem lingkungan, apalagi PT GAT Nikel Raja Ampat itu kan, Raja Ampat itu kalau menurut Gus Dur itu termasuk ekosistem dunia yang harus dijaga. Nah, ini bagaimana nasib Raja Ampat untuk masa yang akan datang? Terus bagaimana nasib anak cucu kita kan? Nah, ini kan harus dipikirkan. Jangan sampai karena ambisi keserakahan kita, terus kita meninggalkan norma-norma tentang lingkungan yang mana kita hidup, yang kelak akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Ini kan, terus jargon merawat jagatnya itu di mana? Ini ya, jadi blunder kan, jadi blunder, gitu loh. Bukan tidak boleh, tidak, cuma kan harus betul-betul dijaga tuh ekosistem itu. Jadi ketika seorang itu punya ambisi besar ya tentang cuan, ada motivasi tentang harta benda, ya sudah, semuanya akan tertutupi. Sebagaimana sabda baginda Nabi, hubud dunya ra'su kulli khoti'ah, bahwa cinta duniawi ini akan menjadi pangkal dari semua masalah. Kesalahan-kesalahan itu berawal dari hubud dunia, cinta duniawi. Makanya kita boleh mencari duniawi sebanyak-banyaknya, menumpuk duniawi sebanyak-banyaknya, silahkan, boleh, tidak ada masalah. Akan tetapi jangan sampai hati kita mempunyai rasa hub, rasa cinta dengan yang namanya dunia. Karena yang terjadi ya seperti inilah, akal warasnya itu ketutup, terus norma-norma menjaga lingkungan ekosistem itu menjadi ambiar, tidak jelas, tidak terpikirkan. Nah, itu cuma ambisi keserakahan yang terus digelurakan, disemangatkan, harus ada target dan lain sebagainya, tanpa berpikir bagaimana nasib lingkungan yang kelak akan kita wariskan kepada generasi muda kita, tentang kehidupan masa yang akan datang kan harus dipikirkan ulang. Justru malah hari ini PBNU yang dulu itu terkenal melindungi alam, merawat tradisi, yang terkenal dengan jargon al-muhafadzatu alal qadimis sholeh, itu kemana? Merawat jagatnya di mana? Nah, ini kemirisan tersendiri. Mudah-mudahan ini didengar oleh pengurus PBNU untuk dijadikan introspeksi, untuk pembersihan, kan gitu. Marwah NU hari ini betul-betul ngeri, saudara-saudaraku. Kami bersuara ini bukan sok pintar atau bagaimana. Ini bentuk kegelisahan kami sebagai warga NU, miris. Kami gelisah ketika NU itu diisi oleh orang-orang yang, mohon maaf, mempunyai ambisi besar. Wah, ngeri lah. Mau jadi apa NU kita ini? Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.